Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 jurusan S1 Akuntansi Pagi semester 3, dan di sini kami akan menjelaskan materi mengenai APBN dan APBD. Perkenalkan, nama saya Audi Fiska dengan NIM 141919008. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai APBN. Untuk yang pertama yaitu definisi dari APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan secara rinci penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Periode dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dan berdasarkan dari Undang-Undang tahun 1945 pasal 23 yang berbunyi bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah akan melaksanakan APBN tahun yang lalu. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari APBN. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian. Ini adalah salah satu tujuan pokok dari APBN. Dan selanjutnya yaitu fungsi APBN. Untuk yang pertama yaitu fungsi alokasi. Pada fungsi alokasi ini digunakan sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang diperlukan untuk masing-masing sektor pembangunan. Selanjutnya juga sebagai alat untuk mengatasi sasaran dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan pemerintah. Yang kedua yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi ini digunakan sebagai panduan keteraturan pendapatan dan belanja negara, kemudian sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, dan juga sebagai alat untuk mencegah dalam terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi regulasi. Pada fungsi ini digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu fungsi distribusi. Pada fungsi ini semua APBN atau penerimaan negara didistribusikan ke pos-pos pengeluaran yang telah direncanakan. Dan pada fungsi ini juga digunakan sebagai alat dalam pemerataan pengeluaran untuk tidak terpusat di salah satu sektor saja. Kemudian yaitu prinsip dari APBN. Untuk yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan dari aspek pendapatan, yaitu yang pertama intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kemudian intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara sewa dalam pemakaian barang-barang milik negara. Dan yang terakhir yaitu penutupan ganti rugi dari kerugian yang diterima oleh negara dan denda yang sudah dijanjikan Mercury is in the closest planet to the sun. Kemudian yang kedua yaitu prinsip penyusunan APBN berdasarkan dari aspek pengeluaran negara. Pada prinsip ini yang pertama hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dari kebutuhan teknis yang telah diisyaratkan. Kemudian terarah, terkendali, dan sesuai dari rencana program atau kegiatan. Dan yang terakhir yaitu semaksimal mungkin dalam penggunaan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan dari segi kemampuan atau potensi nasional. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu asas dari APBN. Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dari APBN yang berasaskan antara lain yang pertama kemandirian, yaitu sumber penerimaan dalam negeri terus ditingkatkan. Kemudian penghematan atau peningkatan dalam efisiensi dan juga produktivitas, dan terakhir yaitu penanjaman dalam prioritas pembangunan. Dan selanjutnya yaitu tahap dari penyusunan APBN. Yang pertama itu dilakukannya penyusunan, yang selanjutnya yaitu penetapan dan pembahasan, dan kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pelaporan serta pertanggungjawaban. Yaitu proses penyusunan APBN. Untuk yang pertama pada bulan Januari dilakukannya yaitu arah kebajikan dan prioritasan pembangunan nasional. Selanjutnya pada bulan Februari dan Maret itu dilakukannya resource envelopment dan penyusunan pagu indikatif.
Dan pada bulan Mei yaitu penyampaian KEM dan PPKF DPR penetapan RKP. Dan selanjutnya pada bulan Juni yaitu penetapan pagu anggaran. Kemudian dilanjut pada bulan Agustus yaitu penyampaian RUU APBN dan nota keuangan. Dan pada bulan Oktober yaitu penetapan RUU APBN di DPR. Dan pada bulan November yaitu penetapan Perpres rincian APBN. Dan yang terakhir pada Desember yaitu penetapan DIPA yaitu penyerahan daftar isi pelaksanaan anggaran. Itu saja yang dapat saya jelaskan dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Lesia Paruntung dengan NIM 141919006. Saya akan menjelaskan mengenai APBN 2020. Nah, saat ini berdasarkan Global Competitive Index atau GCI, Indonesia daya saingnya masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Nah, untuk itu pemerintah di tahun 2020 ini menyusun APBN Indonesia yang bertema akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan SDM. Salah satu kontribusi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan berinovasi adalah melalui pemberian intensif di dunia usaha untuk meningkatkan anggaran belanja riset mereka. Nah, melalui peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2019, pemerintah Indonesia memberikan pengurangan penghasilan dikenakan pajak hingga 300% untuk biaya yang dikeluarkan guna kegiatan-kegiatan riset atau yang kita kenal sebagai super deduction. Nah, selain itu dari sisi pembiayaan, pemerintah juga menyediakan dana abadi penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier efek yang besar. Kemudian, selain menggenjot kegiatan riset melalui super deduction, pemerintah juga memandang perlu melakukan inovasi ke sektor potensial lainnya seperti pariwisata. Nah, seperti pada yang tertampil pada slide, dari ke-10 destinasi tersebut, pemerintah mentargetkan percepatan pengembangan 5 destinasi wisata super prioritas di tahun 2020 ini. Berikut adalah 5 destinasi wisata super prioritas di tahun 2020, yaitu yang pertama ada Danau Toba, yang kedua ada Borobudur, dan yang ketiga ada Mandalika, yang keempat Labuan Bajo, dan yang terakhir ada Likupang. Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan yang diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, kesejahteraan dan kompetensi guru, dan mendorong link and match. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru pada APBN 2020 ini, yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, yang merupakan perluasan bantuan kuliah bagi mahasiswa miskin dalam program bidik misi, yang seperti tercantum pada slide yang terdiri dari dana yaitu 6,7 triliun, kemudian terdiri dari 819,4 ribu mahasiswa. Pemerintah juga melakukan scan 5% APBN untuk sektor kesehatan yang ditujukan untuk kegiatan promotif preventif, perbaikan gizi untuk mengurangi stunting, dan serta meningkatkan efektivitas program jaminan kesehatan nasional. Selain melalui alokasi APBN, pemerintah berusaha mendorong partisipasi sektor swasta untuk berperan aktif dalam mengasah kemampuan tenaga kerja Indonesia. Nah, dengan memberikan super deduction berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya kegiatan vokasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, insentif ini itu diberikan untuk beberapa kegiatan seperti kegiatan praktik kerja lapangan, magang, serta pembelajaran kompetensi tertentu. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan kualitas SDM dengan instrumen dana abadi, yaitu Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, yang terdiri dari
5.000 mahasiswa baru, 12.333 mahasiswa lanjutan, dan 104 riset. Kemudian selanjutnya dana abadi kebudayaan untuk menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya melalui peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan. Kemudian dana abadi penelitian yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas riset. Dan yang terakhir ada dana abadi perguruan tinggi yaitu pengembangan SDM dan sarana dan prasarananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Novi Saputra, NIM 1419037. Pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam masa akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, tujuan APBD. APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja daerah dari pendataan daerah yang telah direncanakan. Berikut beberapa tujuan APBD diantaranya. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan dan juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang terakhir, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Fungsi APBD pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. APBD memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, fungsi otorisasi. APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Selanjutnya, dalam penyusunan APBD terdapat beberapa prinsip yang dipegang, yaitu partisipasi masyarakat, berarti masyarakat harus terlibat dalam penyusunan APBD dengan harapan APBD dapat disusun dengan tepat dan sesuai target. Transparansi dan akuntabilitas menunjukkan kepada APBD yang harus bersifat transparan dan dapat diakses oleh masyarakat agar dapat menghindari penyelewengan RAPBD. Disiplin anggaran berarti pendapatan yang direncanakan dalam APBD harus bersifat rasional dan memiliki batas anggaran belanja. Efisiensi dan efektivitas merujuk pada penggunaan anggaran yang harus optimal dan dapat meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip taat asas dan hukum berarti penyusunan APBD harus taat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Asas-asas umum penyusunan rancangan APBD yaitu asas pendanaan atas beban APBD sesuai urusan pemerintah dan kewenangan masing-masing. Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan di atas bebani APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten atau kota serta desa didanai dari
atas beban nama APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten atau kota yang penguasanya dilimpahkan kepada desa didanai dari atas beban APBD kabupaten atau kota. Asas penerimaan dan pengeluaran harus memiliki dasar hukum. Asas ini mengandung arti bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa, pada tahun anggaran yang berkenaan harus dilanggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran, dan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 57, terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, dana bagi hasil menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1. Dana bagi hasil terdiri atas pajak dan sumber daya alam DBH pajak meliputi pajak bumi dan pajak bangunan, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan pemerintah kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Ken Valentin dengan NIM 1411912. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rian Wahyu, yaitu langkah-langkah perencanaan dan penyusunan APBD. Dalam perencanaan dan penyusunan APBD, yang paling pertama dilakukan yaitu dimulai dari susunan RAPBD, yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu wali kota, yang dilihat dari pendapatan daerah. Yang kemudian RAPBD ini diajukan kepada DPRD untuk dievaluasi, dan sesampainya di tangan DPRD, maka RAPBD ini akan dibahas oleh DPRD dan tim anggaran eksekutif dengan mengadakan rapat paripurna. Dan tahap terakhir, RAPBD yang sudah disetujui akan disahkan dan akan berubah menjadi APBD. Setelah APBD selesai dirancang dan diresmikan, dimulailah dengan pelaksanaan APBD yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah penetapan APBD Balikpapan tahun 2020. Rancangan APBD atau RAPBD tahun 2020 direncanakan yaitu 2,5 miliar. Namun, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan akan ada penambahan APBD dilakukan karena masuknya dana bantuan keuangan yang menjadikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2020 ditetapkan sebesar 2,7 miliar. Penetapan tersebut sudah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Balikpapan yang dihadiri oleh 34 legislator. Setelah APBD Balikpapan tahun 2020 disahkan dan diresmikan, maka dapat kita ketahui bahwa pendapatan daerah sebesar 2,53 triliun dan belanja daerah sebesar 2,76 triliun pada APBD Balikpapan 2020 dengan defisit 160 miliar. Kemudian, untuk pembiayaan daerah dirincikan penerimaan sebesar 192 miliar, pengeluaran sebesar 26,6 miliar, pembiayaan neto sebesar 165 miliar, dan sisa lebih penggunaan
Anggaran tahun berkenaan dinyatakan nihil. Pada tanggal 11 September tahun 2020, DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna terkait pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2020 dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Rancangan Perubahan APBD tahun 2020 yang telah ditetapkan bahwa APBD murni 2020 sebesar 2,5 triliun menjadi 2,84 triliun yang berkurang sekitar 500 miliar dan belanja daerah sebesar 2,7 triliun berubah menjadi 2,3 triliun yang berkurang ada sekiranya selisih 400 miliar dan ada defisit sekitar 309 miliar. Hal ini diakibatkan oleh refocusing dalam penanganan coronavirus yang mengakibatkan beberapa rencana kegiatan pembangunan tak terlaksana dan terjadi penurunan belanja sampai pada akhir tahun. Kendati juga ada pendapatan yang tercapai sebesar 339 miliar sehingga diyakini defisit 309 miliar bisa